Banyak sekali bapak dan ibu lansia yang sudah rajin makan buah setiap hari agar tubuh tetap sehat dan bugar. Tapi, mengapa kaki justru sering terasa lemah, lutut mudah linu, dan untuk berdiri dari duduk saja rasanya tidak bertenaga? Ini adalah sebuah kejutan yang menyedihkan. Niat kita baik, tapi hasilnya justru sebaliknya. Ternyata, ada 7 jenis buah penjebak yang jika dikonsumsi secara berlebihan, alih-alih menyehatkan, ia justru bisa secara diam-diam menggerogoti kekuatan otot dan sendi di kaki kita. Di video ini, kita akan bongkar tuntas ke-7 buah tersebut, agar kita tidak lagi salah langkah. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu, buah apa yang paling sering bapak atau ibu makan setiap hari? Tulis jawaban Anda di kolom komentar ya. Sebelum kita membahas daftar buahnya, mari kita simak sebuah cerita yang sangat umum terjadi. Sebut saja namanya Pak Slamet, seorang bapak berusia 67 tahun yang baru saja pensiun. Setelah didiagnosis memiliki kolesterol dan gula darah yang sedikit di atas normal, beliau bertekad untuk mengubah total gaya hidupnya. Beliau berhenti merokok, mulai rajin jalan pagi, dan yang terpenting, beliau mengganti semua camilan gorengan dan kue-kue manis dengan buah-buahan. Sebuah langkah yang terdengar sangat sempurna, bukan? Setiap hari piring Pak Slamet penuh dengan buah. Pagi hari beliau membuat jus dari beberapa buah mangga manis. Siang hari setelah makan beliau menyantap semangkuk besar anggur. Sore harinya sambil menonton televisi, beliau bisa menghabiskan beberapa potong nangka manis. Beliau merasa sudah melakukan hal yang paling benar untuk kesehatannya. Namun, setelah beberapa bulan menjalani pola makan super sehat versinya ini, Pak Slamet justru merasa semakin tidak bertenaga. Badannya memang tidak bertambah gemuk, tapi kakinya terasa aneh. Otot pahanya terasa lebih lembek. Dan saat akan berdiri dari sholat, lututnya terasa goyah dan ngilu. Beliau merasa kekuatannya, alih-alih bertambah, justru semakin berkurang. Beliau menjadi sangat bingung dan putus asa. Saya sudah makan buah setiap hari, katanya buah itu sehat. Tapi kenapa kaki saya malah jadi lemah seperti ini? Kisah Pak Slamet ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Niat baiknya untuk sehat justru menjadi bumerang, karena sebuah kesalahpahaman yang sangat umum. Anggapan bahwa semua buah itu sehat, jadi boleh dimakan sebanyak-banyaknya. Mari kita gunakan analogi sederhana untuk memahami di mana letak kesalahannya. Bayangkan otot-otot di kaki kita adalah sebuah mesin diesel yang kuat. Mesin ini butuh bahan bakar spesifik untuk bisa menghasilkan tenaga yang besar dan tahan lama. Bahan bakar utamanya adalah protein berkualitas tinggi yang berfungsi sebagai batu bata untuk membangun dan memperbaiki mesin otot. Nah, buah-buahan terutama yang akan kita bahas nanti, ibaratnya adalah bensin oplosan yang sangat manis. Jika dituangkan sedikit ke dalam mesin, mungkin tidak masalah. Tapi jika kita terus-menerus mengisi tangki mesin diesel kita dengan bensin oplosan ini, 3 hal buruk akan terjadi. Pertama, mesin tidak akan mendapatkan bahan bakar yang sesungguhnya ia butuhkan, protein, sehingga ia akan melemah. Kedua, pembakaran dari bensin oplosan ini akan menghasilkan banyak sekali kerak dan jelaga, peradangan, yang akan merusak komponen mesin dari dalam. Ketiga, ledakan energinya hanya sesaat, lalu mesin akan cepat ngadat dan kehilangan tenaga. Kebiasaan kita yang seringkali menggantikan porsi makan utama dengan buah, atau menjadikan buah manis sebagai camilan dalam jumlah besar, tanpa sadar sedang melakukan sabotase ini pada mesin, otot, dan engsel sendi kita. Kisah Pak Slamet adalah peringatan bagi kita semua. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat dibanjiri oleh gula buah berlebihan, hingga bisa membuat kaki kita yang perkasa menjadi lemah? Untuk memahami mengapa buah yang notabene sehat bisa melemahkan kaki, kita perlu membedah 3 proses kerusakan senyap yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita mengonsumsi gula buah, terutama fruktosa, secara berlebihan. Musuh nomor 1
gula buah, fruktosa, dan api. Peradangan kronis buah-buahan mendapatkan rasa manisnya dari gula alami, terutama fruktosa. Berbeda dengan glukosa dari nasi atau roti yang bisa digunakan oleh hampir semua sel di tubuh, fruktosa memiliki jalur metabolisme yang unik. Ia sebagian besar harus diolah di dalam hati, liver. Saat kita makan buah dalam porsi wajar, hati bisa mengolahnya dengan baik. Namun saat kita membanjiri tubuh dengan fruktosa berlebihan, misalnya dari semangkuk besar anggur atau beberapa buah mangga manis sekaligus, hati kita akan kewalahan. Bayangkan hati adalah sebuah pabrik pengolahan. Jika bahan baku yang masuk terlalu banyak, pabrik akan macet. Kelebihan fruktosa ini akan diubah oleh hati menjadi beberapa produk sampingan yang berbahaya. Trigliserida, lemak darah. Hati akan mengubah fruktosa menjadi lemak yang bisa menumpuk di hati itu sendiri, menyebabkan perlemakan hati, atau dilepaskan ke darah sebagai trigliserida, yang meningkatkan risiko penyakit jantung, asam urat. Proses pemecahan fruktosa di hati menghasilkan asam urat sebagai produk sampingan. Inilah sebab konsumsi gula yang berlebih, termasuk dari buah, adalah salah satu pemicu utama serangan asam urat di persendian kaki. Senyawa peradangan, metabolisme fruktosa yang berlebihan. Ini juga memicu stres oksidatif dan melepaskan zat-zat pemicu peradangan inflamasi ke seluruh tubuh. Api peradangan kronis yang terus-menerus menyala inilah yang akan merusak jaringan ikat di persendian, memperparah rematik, dan mengganggu proses perbaikan sel-sel otot, membuat kaki terasa linu dan lemah. Musuh di Nagumal 2, resistensi insulin dan pintu sel otot yang terkunci. Setiap kali kita makan makanan manis, pankreas akan melepaskan hormon insulin. Tugas insulin adalah bertindak sebagai kunci yang membuka pintu sel-sel tubuh agar gula bisa masuk dan digunakan sebagai energi. Saat kita terus-menerus mengonsumsi buah-buahan yang sangat manis, kita memaksa pankreas untuk terus-menerus melepaskan insulin dalam jumlah besar. Lama-kelamaan, sel-sel di tubuh kita, terutama sel otot, akan menjadi tuli atau kebal terhadap sinyal insulin. Ini ibarat seseorang yang terus-menerus diteriaki. Akhirnya ia akan mengabaikan teriakan itu. Kondisi inilah yang disebut resistensi insulin. Disinilah letak hubungannya dengan kelemahan kaki. Insulin bukan hanya hormon pengatur gula. Ia juga merupakan hormon anabolik, artinya hormon yang membangun. Salah satu tugas penting insulin adalah membuka pintu sel otot agar protein asam amino bisa masuk untuk memperbaiki dan membangun serat otot baru. Saat sel otot kita mengalami resistensi insulin, pintu ini menjadi sulit terbuka, tidak hanya untuk gula, tapi juga untuk protein. Akibatnya proses sintesis atau pembangunan otot menjadi terhambat. Saat kita menjadi lebih cepat menyusut dan lebih sulit untuk dibangun kembali. Inilah mengapa penderita diabetes atau pradiabetes seringkali mengalami sarkopenia atau kelemahan otot yang lebih parah. Musuh Level 3, efek penggusuran. Nutrisi pembangun otot ini adalah konsep yang sangat sederhana namun paling logis. Perut kita memiliki kapasitas yang terbatas. Jika kita sudah mengisi perut kita dengan semangkuk besar buah-buahan yang tinggi gula, namun rendah protein, maka kita secara otomatis telah menggusur atau menghilangkan kesempatan bagi makanan lain yang jauh lebih penting untuk kekuatan kaki kita, yaitu makanan kaya protein. Bayangkan Anda ingin membangun sebuah rumah yang kokoh. Anda membutuhkan banyak sekali batu bata dan semen protein. Tapi alih-alih membeli batu bata, Anda justru menghabiskan seluruh uang dan ruang di truk Anda untuk membeli hiasan taman yang indah, buah-buahan manis. Rumah Sian mungkin terlihat cantik dari luar, tapi fondasi dan tiang-tiangnya tidak pernah dibangun. Bagi lansia, memenuhi kebutuhan protein harian
sekitar 1,2 gram per kilogram berat badan, adalah hal yang wajib untuk melawan sarkopenia. Terlalu fokus pada buah-buahan justru bisa membuat kita lupa pada nutrisi paling fundamental untuk kekuatan kaki kita. Setelah memahami ketiga mekanisme kerusakan tadi, sekarang saatnya kita mengidentifikasi 7 jenis buah atau olahan buah yang paling berpotensi menyebabkan masalah ini jika dikonsumsi secara berlebihan oleh para lansia. Durian mengapa masuk daftar? Durian dijuluki sebagai raja buah karena rasanya yang kaya. Namun ia juga raja dalam hal kalori, gula, dan lemak. Kombinasi ketiganya menjadikannya buah yang sangat pro-inflamasi. Jika dikonsumsi berlebihan, lonjakan gula darah setelah makan durian bisa sangat tinggi, memicu badai insulin, dan memberikan beban berat pada metabolisme tubuh. Solusi cerdas bukan berarti harus dimusuhi total. Anggap durian sebagai hidangan mewah yang dinikmati sesekali saja. Batasi konsumsi Anda cukup 1 atau 2 biji saja dalam satu waktu, bukan 1 buah utuh. Nikmati rasanya, puaskan keinginan Anda lalu berhenti. 2. Anggur mengapa masuk daftar? Anggur, terutama yang tanpa biji dan sangat manis, adalah buah yang sangat menipu. Ukurannya yang kecil membuat kita tidak sadar sudah makan berapa banyak. 1 mangkuk kecil anggur bisa mengandung gula yang sangat tinggi, dengan kandungan serat yang relatif lebih rendah dibandingkan buah lain. Ini menjadikannya salah satu buah pemicu lonjakan fruktosa yang paling umum. Solusi cerdas: jadikan anggur sebagai hiasan, bukan camilan utama. Batasi porsinya secara sadar. Misalnya tidak lebih dari 10-15 butir dalam sekali makan. Mangga matang manis, jenis harum manis, alpukat dari Delala, mengapa masuk daftar? Siapa yang bisa menolak mangga harum manis yang sudah matang sempurna? Rasanya yang legit dan teksturnya yang lembut memang luar biasa. Namun di balik kelezatannya, mangga jenis ini memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Mengonsumsi 1 buah mangga ukuran besar sendirian, sama seperti menenggak segelas minuman manis. Solusi cerdas: nikmati mangga bersama-sama, jangan dihabiskan sendirian. Cukup konsumsi beberapa potong saja, sekitar setengah cangkir. Pilihlah jenis mangga yang sedikit lebih asam, seperti mangga Indramayu, yang kandungan gulanya tidak setinggi mangga harum manis. 4. Nangka dan cempedak mengapa masuk daftar? Sama seperti mangga dan durian, buah nangka dan cempedak sangat padat akan gula dan kalori. Selain itu, kandungan getah dan seratnya yang unik seringkali sulit dicerna oleh sebagian lansia, menyebabkan perut kembung dan begah, yang menambah rasa tidak nyaman secara umum. Solusi cerdas: batasi konsumsinya hanya 3-4 biji saja dalam satu waktu. Hindari mengonsumsinya terlalu dekat dengan waktu makan utama. Kalau Bapak dan Ibu suka pembahasan praktis dan solutif seperti ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan tips-tips sehat lainnya untuk kita para lansia. Kurma dan semua jenis buah kering, kismis, aprikot kering. Mengapa masuk daftar? Buah kering adalah bom gula yang terkonsentrasi. Proses pengeringan menghilangkan hampir semua kandungan air, sehingga kandungan gula di dalamnya menjadi sangat padat. 3 butir kurma saja sudah mengandung sekitar 18 gram gula. Karena ukurannya yang kecil, kita sangat mudah untuk memakannya dalam jumlah belasan, yang setara dengan mengonsumsi sekantong permen. Solusi cerdas: meskipun kurma kaya akan mineral, bagi lansia, porsinya harus sangat dijaga. Cukup konsumsi 1-3 butir saja per hari, terutama jika Anda memiliki masalah gula darah. Jus buah kemasan dan bahkan jus buah asli tanpa ampas mengapa masuk daftar? Unisylation penjebak terbesar. Banyak yang mengira minum jus buah itu sama sehatnya dengan makan buah utuh. Diri kesalahan fatal. Saat buah dijus dan ampasnya dibuang,
kita telah menghilangkan komponen terpentingnya, yaitu serat. Tanpa serat, gula fruktosa di dalam jus akan diserap oleh tubuh dengan sangat cepat, sama seperti saat kita minum soda. Jus buah kemasan bahkan lebih buruk, karena seringkali ditambahkan pemanis buatan dalam jumlah besar. Solusi cerdas. Selalu pilih buah utuh daripada jus. Jika Anda tetap ingin minum jus, buatlah sendiri di rumah. Jangan disaring, biarkan ampasnya ikut terminum. Dan jangan ditambahkan gula sama sekali. Tahu tuh, manisan buah dan asinan buah. Yang manis mengapa masuk daftar? Ini adalah kategori terburuk. Manisan buah, seperti manisan mangga, pala, atau salak, pada dasarnya adalah buah yang sudah kehilangan sebagian besar vitaminnya dan direndam dalam larutan gula pekat. Ini bukan lagi buah, melainkan permen yang berbentuk buah. Asinan buah yang manis pun serupa, seringkali direndam dalam kuah cuka yang sudah diberi gula dalam jumlah sangat banyak. Solusi cerdas. Sebaiknya hindari sama sekali. Jika Anda ingin sensasi rasa asam manis segar, lebih baik buat sendiri infused water dengan irisan lemon dan beberapa potong buah segar. Tapi hati-hati, Bapak dan Ibu. Setelah kita menghindari 7 jenis buah dan olahan buah tadi, jangan sampai kita terjebak pada sebuah mitos sehat lainnya, yang justru sangat populer di kalangan mereka yang sedang berdiet atau ingin hidup sehat. Ada satu kebiasaan yang terlihat sangat baik, namun jika dilakukan dengan salah justru bisa menjadi bumerang yang menyakitkan. Kebiasaan itu adalah mengonsumsi salad buah. Loh, bagaimana mungkin salad buah bisa berbahaya? Isinya kan buah-buahan potong. Bukankah itu sehat? Pertanyaan yang sangat bagus. Konsep salad buah memang sehat. Namun mari kita lihat kenyataannya. Mari kita bedah bersama-sama isi dari semangkuk salad buah kekinian yang sering dijual di mana-mana. Jebakan sehat. Bernama salad buah kekinian dasar buahnya. Seringkali, buah yang digunakan adalah buah-buahan manis yang mudah diolah, seperti melon, semangka, mangga manis, dan anggur. Seperti yang sudah kita bahas, ini adalah buah-buahan yang kadar gulanya sudah cukup tinggi. Saus dosa. Pertama, mayones. Saus utama dari salad buah Indonesia adalah mayones. Mayones terbuat dari minyak sayur, kuning telur, dan seringkali ditambahkan gula. Ini adalah sumber kalori dan lemak yang sangat tinggi, yang sama sekali tidak kita butuhkan. Saus dosa. Kedua, susu kental manis. Inilah biang keladi terbesarnya. Susu kental manis bukanlah susu. Itu adalah produk creamer, yang isinya sebagian besar adalah gula cair. Menambahkan susu kental manis ke dalam mangkuk buah, sama seperti menuangkan sirup gula pekat di atasnya. Saus dosa. Ketiga, sirup dan jeli. Seringkali, untuk menambah rasa dan tekstur, ditambahkan juga sirup buah-buahan, atau potongan jeli dan nata de coco yang juga direndam dalam air gula. Topping dosa. Keempat, keju cheddar olahan. Sebagai sentuhan akhir, salad buah ini sering diberi parutan keju cheddar olahan dalam jumlah melimpah. Keju jenis ini berbeda dengan keju alami, sangat tinggi kandungan natrium, garam, dan lemak jenuhnya. Kesimpulan yang mengejutkan, jadi mari kita jumlahkan. Semangkuk salad buah yang kita anggap sehat itu ternyata adalah sebuah bom kalori yang terdiri dari tumpukan buah tinggi gula, disiram dengan saus lemak dan gula cair, lalu ditaburi dengan garam dan lemak jenuh. Dari sudut pandang kesehatan, semangkuk salad buah ini bisa jadi lebih buruk daripada sepotong kue coklat. Ia akan menyebabkan lonjakan gula darah dan badai insulin yang dahsyat, memicu peradangan, dan dalam jangka panjang, justru berkontribusi pada masalah metabolik yang melemahkan otot dan sendi kita. Ini adalah sebuah kejutan yang menyedihkan, bukan? Kita berniat sehat, tapi justru terjebak dalam kedok sehat yang diciptakan oleh industri makanan. Lalu, bagaimana cara membuat salad buah yang benar-benar sehat
dan justru ramah untuk kekuatan kaki para lansia. Apa saja bahan-bahan sausnya yang baik untuk sendi dan otot, yang tidak mengandung gula dan lemak jahat. Resep lengkap salad buah sehat khusus lansia, dengan saus rahasianya yang lezat dan bergizi. Ini akan saya bagikan secara tuntas di video selanjutnya. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan resep penting tersebut. Jadi, kalau Bapak dan Ibu ingin kaki kita tetap kuat, sendi tetap lentur, dan tubuh tetap bertenaga di usia senja, pesan utamanya sangatlah jelas. Jangan takut pada buah, tapi hormatilah kandungan gula di dalamnya. Anggaplah buah sebagai hidangan penutup dari alam, sebuah kenikmatan manis yang kita santap secukupnya. Ia bukanlah hidangan utama yang bisa kita makan sebanyak-banyaknya. Prioritas utama kita untuk kekuatan kaki tetaplah makanan yang kaya akan protein dan serat, seperti ikan, telur, tempe, dan sayur-sayuran. Saya sering menggunakan analogi ini. Tubuh kita di usia senja ibarat sebuah rumah pusaka yang sangat berharga. Mungkin catnya sedikit pudar di beberapa bagian, tapi fondasi dan tiang-tiangnya masih bisa kita rawat dan perkuat. Makanan-makanan kaya protein adalah semen dan batu bata untuk memperkuat tiang-tiang itu. Buah-buahan manis adalah hiasan atau pemanisnya. Hiasan itu penting untuk keindahan. Tapi jangan sampai kita membangun rumah hanya dengan hiasan tanpa semen. Kalau video ini dirasa bermanfaat dan membuka mata, saya titip satu hal saja dari Bapak dan Ibu. Bantu bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman pensiunan Anda. Mari kita sama-sama menjadi lansia Indonesia yang lebih cerdas dan bijak dalam memilih buah, agar niat baik kita untuk sehat tidak berbuah petaka. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.